Perkenalkan, nama saya Eko Heruda dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya dari kelas JF003 Cloud Fundamental. Di sini saya akan mempresentasikan capstone proyek saya di bidang pendidikan. Misinya itu saya disuruh untuk menyiapkan dan merancang infrastruktur serta proof of concept yang dapat diakses oleh manajemen Mari Belajar. Selanjutnya, solusi teknisnya itu yang pertama itu kita disuruh untuk menyiapkan aplikasi web yang diperoleh dari Azure Marketplace atau diunggah secara mandiri. Di sini saya pakai dari Azure Marketplace. Selanjutnya, berupa aplikasi yang mendukung proses manajemen materi ajar seperti OpenDX, Moodle atau yang serupa. Di sini saya akan pakai Moodle dari Bitnami. Selanjutnya, solusinya itu di hosting dalam bentuk VM atau Azure Website. Kemudian yang keempat, sudah memiliki DNS. Kemudian yang kelima itu mempertimbangkan Well Architect Framework. Yang terakhir itu jika ada konfigurasi atau script disimpan dalam GitHub. Nah, kelebihan menggunakan Azure itu yang pertama, Microsoft Azure itu sistemnya pay as you go. Jadi pengguna itu hanya membayar sesuai pemakaian saja. Misalkan dalam 1 bulan itu pengguna hanya memakai VM-nya itu selama 48 jam, maka yang harus dibayar itu ya hanya sebesar 48 jam itu saja. Kemudian Azure itu fiturnya itu beragam. Jadi Microsoft Azure itu salah satu penyedia layanan cloud terbesar. Jadi sudah pasti fiturnya itu banyak. Misalkan virtual machine. Nah, virtual machine di Azure itu beragam ya, menyesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari RAM-nya itu beragam, kemudian GPU dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu dijamin aman. Jadi Azure itu memiliki standar cyber security yang baik dengan sertifikasi ISO 27018, sehingga kita itu tidak perlu khawatir terkait keamanan data kita. Jadi dijamin aman. Kemudian yang terakhir itu mudah. Jadi ketika kita install di Moodle itu, Moodle di Azure itu nanti kita tinggal klik-klik saja. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, selanjutnya kita mulai demonstrasi. Pertama kita buat sumber daya. Kemudian kita cari model. Masih loading. Nah, ini udah. Kemudian kita pilih yang Bitnami Virtual Machine. Kita buat. Setelah itu kita isi sesuai kebutuhan. Yang pertama untuk resource groupnya kita pilih yang sudah kita buat. Kemudian untuk nama mesin virtualnya itu terserah, kita pakai nama kita masing-masing. Untuk selanjutnya untuk region dan zona opsi ketersediaan itu kita bisa pilih sesuai kebutuhan, dan ini akan berpengaruh ke harganya nanti. Kemudian untuk gambar dan juga ukuran itu kita biarkan seperti ini. Kemudian untuk akunnya itu saya pakai yang kunci public SSH. Kemudian next. Untuk disk ini tidak perlu diubah. Next, jaringan juga tidak perlu diubah, jadi tetap dibiarkan seperti ini. Kemudian manajemen juga kita tidak perlu ubah. Kemudian next. Nah, kita review. Kita tunggu. Nah, ini untuk harganya nanti kurang lebih $0,146. Dan kita buat, kita create. Kita unduh kunci. Kita tunggu deployment hingga selesai, kurang lebih 5 menit. Nah, ini udah selesai.
Jadi kita sudah buat virtual machine, kemudian kita buka. Setelah kita buka, kita ubah dulu, kita konfigurasi DNS kita. Kita klik nama DNS. Nah, setelah itu kita ke buat catatan alias. Kita masuk ke buat zona DNS baru. Setelah itu kita tinggal isi untuk nama DNS kita. Misalkan di sini saya isi kelas akuntan.com. Nah, kalau sudah, tinggal kita tinjau dan buat. Setelah itu kita tunggu dan kita buat. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah selesai, kemudian kita buka. Setelah masuk ke DNS, kita ubah dulu untuk kita kembali dulu, kita ubah ke statis biar IP kita tidak berubah-ubah. Kita masukkan ke alamat tadi, kelas akuntan. Nah, setelah sudah, kita simpan. Jika sudah tersimpan, kita bisa coba masuk ke virtual machine dulu. Kita coba masuk ke virtual machine dulu, kita cek, masuk ke Garuda, kemudian kita copy DNS kita, kita pastekan, kita cek dulu. Ini masih error, kita tunggu sebentar. Ini masih error. Oke, ini udah masuk ya, udah tersambung. Kita coba login. Nah, untuk user dan passwordnya itu kita cari dulu, kita cari untuk passwordnya. Kita masuk ke bagian virtual machine. Setelah itu kita masuk ke virtual machine kita ke bawah ke bagian diagnostik, ke bagian log seri. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari password kita. Nah, ini udah ketemu user dan password kita. Jadi, kita tinggal copy, kemudian kita masukkan, kita login user dan kita pastekan password kita tadi. Kita login. Nah, ini udah masuk ke modul kita, jadi ini udah berhasil. Kita tinggal nambahkan user, siswa dan murid, kemudian nambahkan materi dan juga kita edit temanya. Nah, di sini untuk modulnya itu sendiri sudah saya edit, kemudian sudah saya tambah user
Oke, kita lihat. Jadi ada 26 user termasuk saya sebagai admin. Nah, misalkan kita coba masuk ke salah satu user, misalkan sebagai guru. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai guru. Jadi di sini kita bisa ngupload materi. Misalkan saya contohkan di sini, kita aktifkan dulu, kemudian kita edit. Misalkan di sini persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah itu kita tinggal nambahkan materinya. Kita tulis. Dan kita upload. Tinggal kita save and return to course. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba login sebagai siswa. Nah, di sini kita bisa lihat siswa sudah dapat mengakses materinya. Sekian dari saya, terima kasih.